ashabih. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar Respati Universitas Respati Unrio yang berbahagia, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memasuki hari yang ke-16 puasa kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Mudah-mudahan 15 hari puasa yang sudah kita tunaikan beserta seluruh rangkaian ibadah pengiringnya diterima oleh Allah menjadi amal yang mendapatkan ridhonya, dan kita berharap agar kita diberi kekuatan lahir batin untuk bisa melanjutkan aktivitas amaliyah di bulan Ramadan ini dengan kualitas yang lebih baik lagi. Amin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh penerus risalahnya, insya Allah termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Indra ke saya bahwa pengajian pada siang kali ini mengambil tema Al-Quran membuat kita mulia, atau kalau Al-Quran menjadikan penyebab mulianya akhlak kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara mundur terlebih dahulu, ternyata semua benda, jangankan manusia, semua benda, semua materi yang sebelumnya tidak berharga, tetapi ketika sudah bergaul dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Saya tadi membuat PowerPoint, coba kalau misalnya mungkin saya coba share. Insya Allah bisa. Wah, kelihatan Pak Ustadz. Kelihatan ya? Iya, mantap. Kelihatan. Oke. Bentar. Wah, pakai animasi pula. Nah. Terbaca ya? Terbaca Pak. Alhamdulillah, kalau terbaca. Ya. Al-Quran membentuk akhlak mulia. Kita lihat dulu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mirsani ini, ternyata semua hal yang bersinggungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Ya. Bapak Ibu tahu enggak ini gambar apa ini? Gambar krecek Pak. Halo? Bapak Ibu tahu ini gambar apa ini? Kayaknya gambar krecek Pak. Roti ya Pak. Betul. Hati. Ini gambar krecek ini. Ya, krecek itu kulit kerbau atau kulit sapi dicacah, Iya. kemudian dijemur, digoreng, nah akhirnya dimasak. Nah, semulia-mulia kulit kalau menjadi krecek diapakan kira-kira? Dimakan. Dimakan. Sayur. Oke, dimakan ya, sepakat. Jadi mulianya krecek, kulit jadi krecek ya dimakan. Nah, kalau ini Bapak Ibu, apa ini? Beduk. Beduk. Nah, beduk ini biasanya bersanding dengan kentrong. Ini dulu filosofinya Kanjeng Sunan Kalijaga ketika memanggil orang-orang untuk ke masjid, itu pasti ada dua benda ini. Satu kentrong, satu beduk. Kentrong bunyinya bagaimana? Tong tong tong. Tong 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 tong. Kalau beduk Duk duk duk. Duk. deng 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 gitu ya, artinya kalau yang dipukul itu kentrongnya dulu, baru kemudian Beduk. beduknya. Nah, itu artinya apa? Tong tong tong, deng deng deng, mejite isih kotrong, mlebu isih sedeng kan begitu. Gak bisa. Nah, ini kulit yang ada di beduk ini mulianya ya dipukul. Beda dengan kulit yang jadi recek. Kalau kulit yang jadi recek mulianya ya dimakan. Makan.
Kalau ini kulit ada di beduk, mulianya ya dipukul, bukan dimakan. Iya. Beda kan? Iya. Nah, kemudian kalau ini gambar apa ini ya, Pak Ibu? Sepatu. Oh, sepatunya siapa ini? Sepatu presiden. Ya, ini kulit. Nah, Ini beda-beda. Ini semuanya dari kulit. Recek dari kulit, beduk ini dari kulit, sepatu ini dari kulit. Mulianya kulit yang ada di sepatu diapakan? Dimakan atau dipukul? dipijak. Ya, Dipakai, Ustaz. diinjak. Semahal apapun kulit kalau sudah menyatu dengan sepatu diinjak. Iya. Iya kan? Iya. Kapan itu ada orang Indonesia membeli sepatu dari kulit itu, belinya di Malaysia 3 pasang sekaligus. Satu pasang harganya cuma 40 juta. Waduh. Iya. Berarti 3 berapa? 120 juta. Siapa yang beli? Yang beli Mbak Krisdayanti. Wah. Hafal, Bos. Nah, ini ya. Ini kulit semua ini. Dimakan, ini dipukul, ini diinjak. Nah, tapi coba kalau ini. Apa ini? Dompet. Dompet. Nah. Oh, ini saya tadi salah memilih gambar ini. Ini sampul Al-Qur'an. Ini Oh. dalamnya Al-Qur'an. Ya. Ya. Nah, sekarang sama-sama terbuat dari kulit. Adakah ketika sudah menyatu dengan Al-Qur'an ada yang berani makan seperti raja? Tidak berani keras. Memukul seperti beduk? Enggak berani kualat. Atau bahkan mungkin malah diinjak seperti sepatu? Itu Nggak bahaya. berani. Enggak berani. Ini sama-sama kulit loh. Tetapi karena menyatu dengan Al-Quran, perlakuan manusia sudah berbeda. Dipegang dengan penuh khusyuk, kemudian diolesi minyak wangi. Yang diolesi minyak wangi bagian dalamnya Quran atau kulitnya? Keluar kulitnya. Kulitnya. Kalau mau membaca dicium dulu, sesudah membaca dicium lagi. Yang dicium bagian dalamnya atau kulitnya? Kulitnya. Kulitnya. Nah, ini kulit menjadi mulia gara-gara menyatu dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, bulan Ramadan itu sekarang waktu. Kalau tadi kulit ya, sekarang waktu. Bulan Ramadan dimuliakan karena apa? Karena Al-Qur'an. Karena Al-Quran. Iya. Kalau tadi kulit mulia gara-gara Al-Qur'an. Sekarang waktu, bulan, 1 bulan penuh. Bulan Ramadan itu dimuliakan karena Al-Qur'an. Dasarnya jelas, surah Al-Baqarah ayat yang 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Oh, maaf. Salah ini. 185 saya salah nulis nih. Nanti diralat dulu. Ya, saya ralat dulu. 185 bukan 186. Nah, jadi ternyata waktu itu menjadi mulia gara-gara sebuah peristiwa atau terbalik. Peristiwa menjadi mulia gara-gara waktu atau waktu menjadi mulia gara-gara peristiwa. Waktu mulia gara-gara Gara-gara peristiwa. Waktu menjadi bernilai, waktu menjadi mulia gara-gara peristiwa. Contoh sederhana. Tanggal 17 Agustus menjadi mulia dan dikatakanlah dikeramatkan oleh bangsa kita karena ada apa? Ada Peristiwa perang kemerdekaan. proklamasi kemerdekaan. Ini kita berandai-andai. Seandainya dulu proklamasi itu tidak di tanggal 17 Agustus, saya yakin Indonesia tidak akan pernah mengingat atau mengistimewakan tanggal 17 Agustus. Begitu seterusnya. Nah, bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah
gara-gara Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya jelas kita diperintah berpuasa itu sebagai bentuk hormat atas turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu waktu, jadi 1 bulan jadi mulia, bahkan kita disuruh memuliakannya dengan cara berpuasa. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus apa perintah Allah? Falyasum di belakangnya. Maka siapa yang hadir di bulan itu hendaklah dia berpuasa. Ini 1 bulan penuh. Sekarang ada yang istimewa lagi. Apa itu? Nuzul Quran. Nah ini. Lailatul Qadar. Ini istimewa lagi. Ini 1 malam. Kalau ini 1 bulan. Kalau bulan Ramadan 1 bulan. Kalau ini lebih istimewa lagi. Hanya 1 malam. Mengapa menjadi istimewa? Karena di dalam malam itu Allah menurunkan seluruh Al-Quran ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu terjemahnya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri, tidak perlu saya perpanjang di masalah ini. Tetapi yang jelas malam itu menjadi istimewa, malam itu jadi mulia gara-gara di malam itu Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Saking mulianya, maka turunnya Al-Quran ini dikawal oleh malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Untuk apa? Malam itu mereka disuruh oleh Allah untuk menentukan nasib manusia setahun ke depan. Maka barang siapa yang bisa menemui malam itu kemudian dia beramal soleh, maka nilai amal soleh pada malam hari itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Kalau sama berarti hanya 83 tahun. Lebih baik. Hanya 1000 bulan, tetapi lebih baik. Nah ini dulu kan pernah Rasulullah sambat. Sambat itu kalau bahasa Indonesianya apa? Mengeluh. Mengeluh. Matur pada Allah. Ya Allah, umurnya umat Nabi Nuh itu panjang-panjang. Dia bisa beribadah lama sekali. Sementara aku dan umatku hanya engkau beri umur pendek. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau bapak-bapak ingin berapa tahun? 100 tahun? Oh. Berapa Pak? Inginnya berapa? Mas Indra inginnya berapa tahun, Mas? 60-an aja Ustaz. Oh, Ngeri. 60-an? Oke. Ya. Sekarang sudah berapa? Tinggal dikit. 51. Oke, ya. Nah, Rasulullah matur kepada Allah, ya Allah, umatku itu umurnya pendek-pendek. Bagaimana kami itu harus bisa bersaing, bisa berkompetisi kalau bahasanya anak-anak sekarang. Bisa berkompetisi dengan siapa? Dengan umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah matur itu kemudian Allah menurunkan Al-Qadar. 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau misalnya, ini berandai-andai, kita ini sepanjang hidup kita menemukan Al-Qadar itu 10 kali saja. 10 ya? 10 kali. Maka bisa dikatakan kita sudah beribadah selama 830 tahun. Itu kalau 10 kali. Bagaimana kalau selama hidup kita menemui Al-Qadar 20 kali? Maka kita seolah-olah beribadah 1666 tahun. Luar biasa. 1660 tahun. Bagaimana kalau kita 30 kali menemui Al-Qadar? Begitulah. Nah, jadi saya hanya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu untuk kita semua
ternyata kulit menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Kemudian bulan menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Kemudian malam menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Padahal manusia itu sebelum bersinggungan dengan Al-Quran, manusia itu sudah menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Watini wazaitun waturi sinin dan seterusnya itu. Demi buatin dan Iya, sampai akhirnya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam sesempurna-sempurna ciptaan. Nah, kalau sebelum bersinggungan dengan Al-Quran saja manusia itu sudah menjadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, bagaimana jadinya jika manusia itu bersentuhan, manusia itu bersinggungan, manusia itu berinteraksi dengan Al-Quran? Akhirnya apa? Al-Quran itu akan menjadi penyebab kemuliaan kita atau malah sebaliknya? Al-Quran bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan Al-Quran supaya Al-Quran itu memuliakan kita? Nah, untuk itu mari kita coba lihat sisi lain. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi penyebab kita mulia. Ini harus kita pahami betul. Sebab ketika kita salah dalam bersikap terhadap Al-Quran, wah luar biasa nanti. Akan salah semuanya. Nah, sikap kita terhadap Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi penyebab kemuliaan kita termasuk akhlak kita. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh ketika ada orang bertanya kepada Siti Aisyah terkait dengan akhlak Rasul, ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Berarti Rasul itu mulia. Semakin sempurna kemuliaan akhlaknya juga dengan Al-Quran. Maka kita harus pandai bersikap terhadap Al-Quran. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Nah, yang pertama, mengimani dengan sepenuh hati. Ada dasarnya tidak? Ada. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Nanti kita bahas satu persatu. Kita baca terlebih dahulu semuanya, resumenya. Supaya nanti kita tidak molor waktunya. Karena mulainya sudah mundur ya. Iya kan? Iya. Orang Islam tidak boleh telat 2 kali loh. Nah, Mas Indra tadi mengatakan waktunya pukul 12 sampai 13 gitu kan. Nah, mulainya sudah mundur, maka selesainya tidak boleh mundur. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi yang pertama mengimani dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua membacanya. Dasarnya surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian yang ketiga merenungkan isi kandungannya. Yang keempat mengamalkannya. Dasarnya surah Ar-Rahman ayat 33. Ini hanya satu di antaranya, bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya, masih ada dasar yang lain. Cuma tidak memungkinkan kalau kita sebut semuanya. Dan yang kelima, jangan berpaling darinya. Quran surah Thaha ayat 124 dan 125. Dan yang keenam, mengajarkannya. Jadi 6 sikap inilah yang akan menjadi penyebab mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mengimani dengan sepenuh hati, jangan sampai ragu. Nah, ini dasarnya. Kalau Bapak Ibu banyak, nah ini tak geser dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang memang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini Bapak Ibu, yang ditantang ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang yang paham berbahasa Arab, bukan seperti saya. Yang ditantang oleh Allah itu adalah orang-orang Arab yang mengetahui persis bahasa Arab. Allah nantang, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, coba kamu datangkan satu surat, bukan satu Al-Quran, satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa. Kalau kamu tidak bisa, ajak silahkan saudara-saudaramu, ibumu, bapakmu, pak demu, pak lemu, tetanggamu, semuanya lah. Silahkan kamu ajak. Tapi kamu pasti tidak akan bisa. Makanya kalau kamu tidak bisa, takutlah dengan neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Saya akan membuat analog sederhana terlebih dahulu, Bapak Ibu. Coba, kalau Bapak Ibu sudah mulai ragu dengan pasangan, apa yang terjadi? Cari lagi. Diselidiki Ustaz. Wah, ini Bapak kok mulai kalau mandi kok sudah lama banget ini di dalam kamar mandi. Oh, ternyata bawa HP. Wah, ini Misalnya loh, maaf ya. Jadi ketika seorang suami atau istri sudah ragu terhadap pasangannya, pasti dia akan bersikap lain terhadap pasangannya. Misalnya, seorang istri sudah ragu terhadap suaminya, maka istri akan mengalami degradasi rasa hormat, mengalami degradasi rasa sayang. Akhirnya apa? Di dalam melayani dalam kehidupan sehari-hari pun dia akan berkurang. Gara-gara apa? Ragu. Begitu juga bapak-bapak sudah mulai ragu dengan istrinya. Dek, kamu itu istriku bukan toh? Kok setiap saya pulang kok tidak pernah ada di rumah? Wah, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak akan bersikap lain terhadap istri. Rasa sayangnya berkurang. Terus kira-kira lem belanja dikurangi tidak? Dikurangi. Ini ragu terhadap pasangan. Maka ketika orang sudah mulai ragu terhadap Al-Quran, Al-Quran itu sebenarnya firman Allah atau bukan toh? Akhirnya ragu. Padahal bukti-bukti sudah banyak sekali bahwa tidak mungkin kalau Al-Quran itu buatan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul tidak pernah tahu sejarah bagaimana beliau bisa menerangkan Nabi Musa secara rinci di dalam Al-Quran. Rasul tidak pernah belajar telepati, tetapi Rasul bisa menerangkan apa yang akan datang. Itu luar biasa. Bahkan ada surat khusus yang namanya surah An-Naba. An-Naba itu artinya berita. Khobar itu juga berita. Tetapi bedanya, kalau kabar itu kejadian yang sudah berlalu untuk disampaikan. Tetapi kalau naba
itu berita yang akan datang. Makanya pembawa naba disebut nabi, karena nabi itu adalah orang yang menerangkan apa yang akan terjadi besok. Itu Rasul. Maka tidak mungkin Rasulullah itu mengarang Al-Quran. Dia belum pernah belajar banyak hal. Ini Rasul. Nah, ini yang pertama. Maka kita harus meyakini betul supaya kita tidak ragu bahwa Al-Quran itu memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan olehnya petunjuk hidup bagi kita semuanya. Baik, satu mengimaninya. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengimaninya, apa tugas kita berikutnya? Membaca. Bukan terus kemana-mana diyakini tapi tidak pernah dibaca. Nah, adakah perintah Allah di dalam Al-Quran? Ada. Dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bapak Ibu, saya mau matur dulu. Sebenarnya baca Al-Quran itu yang baik pelan-pelan atau cepat? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak Indra bagaimana, sepakat? Sepakat Ustaz. Pelan-pelan ya? Wah. Ini saya akan membuat contoh sederhana, analog sederhana. Orang naik motor itu yang bagus pelan-pelan atau cepat? Sedang. Kalau yang naik Valentino Rossi, Marc Marquez, Sergio Lorenzo, Quartararo, itu pelan-pelan atau cepat? Itu semakin cepat semakin menang. Cepat. Nah, beda kalau yang naik motor itu seorang ibu baru belajar naik motor, maka dia mau belok pun turun dituntun. Ya kan? Iya. Makanya sebenarnya membaca Al-Quran itu yang benar itu bukan cepat dan lambatnya. Kalau baca Al-Qurannya itu tartil. Memang kalau diterjemahkan tartil itu ya ini perlahan-lahan, tapi ternyata ini kurang tepat. Nah, kalau perlahan-lahan, bagaimana orang yang sudah bisa membaca dengan kadar kecepatan tinggi? Apa ya harus pelan-pelan? Bagaimana orang yang sudah begitu membaca Al-Quran langsung paham? Apa ya harus pelan-pelan? Apalagi di bulan Ramadan. Ada seorang ulama terkenal namanya Imam bin Idris bin Syafi'i. Kalau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Itu kalau di dalam bulan Ramadan itu satu bulan itu menghatamkan Al-Quran tidak banyak, hanya 60 kali. Berapa? Hanya 60 kali. Hari 2 kali. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali. 2 kali. Nah, pas saya pernah menerangkan ini, kemudian ada ibu-ibu bertanya, loh, Ustaz, berarti itu Imam Syafi'i itu kemana-mana membawa mushaf gitu? Kemana-mana membawa mushaf seperti ini. Kemudian dia tidak pernah bekerja. Kalau satu hari membaca Al-Quran khatam 2 kali, bagaimana dia akan bekerja? Bagaimana dia akan beraktivitas? Nah, saya matur, Bu, Imam Syafi'i itu kalau membaca Al-Quran tidak menggunakan mushaf. Karena apa? Karena Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Sehingga kalau membaca itu, wah sudah betul-betul di luar kepala. Apa mungkin satu hari khatam 2 kali? Sangat mungkin. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti semaan Al-Quran, semaan Al-Quran itu membaca Al-Quran bergantian, disemak oleh banyak orang, yang biasa dilakukan kalau di Jogja itu setiap Ahad Legi, itu mulai membaca dari habis subuh, kemudian nanti waktu duha istirahat, teruskan, waktu zuhur istirahat, lanjutkan lagi, waktu asar istirahat,
lanjutkan lagi. Waktu maghrib sampai isya istirahat untuk mujahadah. Nanti dilanjutkan lagi setelah isya. Nah, pukul 20 lebih 30 biasanya khatam seluruh Al-Quran. Tidak ada satupun huruf yang terlewatkan. Dengan kadar bacaan yang seperti itu, saya hanya bisa membayangkan kalau Imam Syafi'i membaca berarti kadar bacaannya adalah 2 kali lipat para hufat di dalam membaca Al-Quran. Sangat logis. Dan itu bisa dipahami betul-betul. Nah, terkait dengan masalah ini, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita jangan bangga dulu. Kalau orang sudah paham, tidak perlu membaca. Maka seorang ibu jangan bangga dulu kalau suaminya kemana-mana kok membawa foto ibu atau istrinya. Mengapa? Kenapa bawa foto? Jangan-jangan sudah lupa dengan wajah istrinya. Imam Syafi'i kan tidak bawa karena sudah hafal. Berarti nek sing urung hafal nggowo gitu kan. Lah bapak bawa foto kemana-mana istrinya. Ditanya, "Loh Mas, kamu kemana-mana kok bawa fotoku?" Jawabannya, "Aku sudah lupa dengan wajahmu." Kan repot. Nah, ini dalam membacanya dulu. Dalam membaca saja, Rasulullah itu memberikan motivasi dengan banyaknya pahala yang Allah sediakan. Bagaimana Rasulullah bersabda? "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun." Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan beroleh 1 hasanat. Dan setiap hasanat dilipatkan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka ketika Bapak Ibu membaca alif lam mim, Sudah 3 huruf. berapa pahalanya? 3. 30. Berapa? 30 itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Kalau dibaca di dalam bulan Ramadan kalikan 70, itu minimal kata Rasul. Jadi kalau kita membaca kaf ya ain shad, berapa pahalanya Pak Indra? 50 kali 70 ya. Wah, 3.000. Wah, 3.500. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa pahalanya? Oke, Ustaz. Wah, oke, betul. Rasa dihitung. Nah, maka sangat disayangkan kalau kemudian ada orang Islam, Islamnya sejak kecil, tetapi sampai umur di atas 50 tahun tidak bisa membaca Al-Quran. Eman-eman apa tidak? Aman. Pertanyaannya, ada apa tidak orang yang sudah orang Islam umurnya lebih dari 50 tahun tidak bisa membaca Al-Quran? Banyak. Ada tidak? Ada. Namanya siapa? Nggak boleh cuma nama orang. Oke. Nah, Apa tuh? ada yang bertanya begini. Ada yang bertanya begini. Loh, masa baca Al-Quran kok ngitung pahala? Boleh enggak ngitung pahala? Jawabannya boleh. Ngitung utang aja boleh, ngitung pahala enggak boleh. Logikanya sederhana. Sudah dimotivasi oleh Rasul bahwa pahalanya besar. Ternyata tetap tidak mau baca Al-Quran, apalagi tidak dimotivasi dengan pahala. Tidak mau, dia semakin tidak mau. Makanya ini yang kedua, kita harus berusaha membaca. Nah, bagaimana sikap kita yang berikutnya?
Sikap kita yang kedua, yang ketiga, setelah kita bisa membaca dengan baik, istilahnya itu dengan tartil, tidak berhenti sampai di situ. Kalau sampai di situ Allah belum memuliakan kita. Maka yang kita lakukan adalah, sikap kita adalah merenungkan isi kandungannya. Direnungkan isi kandungannya. Tidak sekedar balapan moco rapopo, tetapi harus bisa memahami isinya. Dasarnya surah Shad ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak usah saya baca ya, sudah terbaca kan? Iya. Ya sudah, biar tidak terlalu lama tak bacanya ininya aja, artinya saja. Tak gesernya dulu, ini gambarnya tak gesernya dulu, biar tidak nutup. Nah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat ini. Bukan sekedar dibaca, tetapi dihayati, direnungkan isi kandungannya. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi setelah dibaca, direnungkan isi kandungannya. Supaya apa? Supaya kita yang mengatakan dirinya berakal sehat mendapat pelajaran dari Al-Quran itu. Bapak Ibu, kalau dikatakan kita tidak berakal, sakit enggak? Sakit lah. Iya. Wah, ini makanya di sini tuh orang-orang yang berakal sehat. Dan tidak semua berakal sehat, apalagi kalau bahasa sebenarnya pengedan ini tidak masuk di sini ini. Ini hanya orang-orang yang berakal sehat, yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibaca itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sampai bersabda begini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok kaum, terus apa yang dilakukan oleh kaum itu? Dia berkumpul di rumah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di masjid. Apa yang dilakukan di sana? Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu, kemudian mentadaruskannya. Mentadaruskannya itu artinya dipelajari isi kandungannya. Waduh lah, kalau sekarang bagaimana saya tidak bisa bahasa Arab? Baca terjemahannya. Terjemah sudah selesai, baca tafsirnya. Mau tafsir yang model apa, mau tafsir yang harganya berapa, sudah ada. Tinggal kita mau atau tidak. Mau tafsirnya Profesor Quraisyihab, ada. Mau tafsirnya Profesor Buya Hamka, ada. Mau tafsirnya Gus Baha, ada. Mau tafsirnya UII yang 10 jilid kandel-kandel itu, ada. Tinggal nantang. Nantang apa? Nantang kemauan dan nantang isi kantong. Iya. Oh, saya mau tafsir yang model apa? Oh, yang mahal-mahal. Silahkan yang apanya itu kertasnya edisi lek, yang harganya mahal. Tapi kalau membeli Al-Quran tafsirnya itu katanya mahal. Kalau beli mobil tidak mahal. Tapi bukan jenengan. Ada orang yang seperti itu. Kan ada yang begitu. Ya enggak? Beli satu jenis tafsir aja katanya mahal banget, padahal motornya lebih dari 2 di rumah, mobilnya gonta-ganti, istrinya gonta-ganti. Baik, jadi direnungkan isi kandungannya. Maka Rasulullah, saya lanjutkan tadi, barang siapa berkumpul di rumah Allah, di situ membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan merenungkan isi kandungannya, maka Bapak Ibu, kalau istilah orang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, yuk tadarusan, kan begitu toh? Itu mudarosah. Mudarosah itu adalah merenungkan isi kandungannya. Maka tadarus yang baik sebenarnya, yuk baca ayat satu-satu, kemudian kamu baca terjemahannya. Terus kalau sudah,
maka baca tafsirnya itu namanya mudarosah yang sesungguhnya. Bukan sekedar balapan membaca, wis rampung terus belah pitik gawe nyingkung, boleh lah, enggak apa-apa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, Allah belum memuliakan kita dengan Al-Quran. Maka harus dipelajari isi kandungannya. Kok ternyata sudah pukul 13 lebih, bagaimana Pak Indra? Boleh tambah lagi sedikit, Ustaz. Oh, tambah lagi sedikit ya. Ya udah, tak kebutnya aja. Nah, yang keempat ini yang sulit ini, mengamalkannya. Nah, kalau sudah bilang mengamalkannya ini Bapak Ibu, maaf ya, tidak hanya orang yang beriman, siapapun yang mampu mengamalkan Al-Quran, dia akan beroleh manfaat hidup. Maka ada satu tantangan yang luar biasa dari Allah. Yang ditantang itu bukan hanya manusia, tapi termasuk jin. Nah ini, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Begitu. Sultan. Bisultan. Iya. Hai jamaah jin dan manusia. Saya ini menukil langsung dari terjemah yang tidak saya wahai jamaah. Wahai sekelompok jin dan manusia. Jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, maka tembuslah. Tapi ingat, kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ini yang diberitahu ini sebenarnya kita umat Islam, tapi yang paling banyak memanfaatkan ayat ini adalah orang-orang di luar Islam. Menembus langit. Menembus langit, di langit itu ada apa? Bagaimana orang-orang luar negeri sudah hilir mudik ke bulan, ke Mars. Kalau bahasa kita, mau ngentek-entek ke duit rasa baik kan begitu. Tapi jangka panjangnya Bapak Ibu, bagaimana kalau bumi ini nanti sudah habis biji besinya, sudah habis mineralnya. Di Mars itu sebagian besar adalah biji besi. Nanti kita mau membuat standar motor pakai apa? Pakai kayu, apa pakai tanah liat? Itu sederhana. Makanya seperti itu langit. Dan di langit itu ada, oh ternyata pusat informasi itu di langit. Yang menguasai langit sekarang orang Yahudi. Maka orang Yahudi menguasai informasi. Kalau sudah orang Yahudi mengatakan A, seluruh dunia diharapkan mengatakan A. Walaupun sebenarnya nanti yang betul adalah B. Neng telat Bapak Ibu. Karena telat apa? Telat informasi. Itu di langit. Nah kalau di bumi, menembus bumi, gali kekayaan alam yang ada di bumi. Siapa yang bisa menggali itu? Orang-orang di luar Islam. Siapa yang menguasai Freeport? Siapa yang menguasai Newmont? Orang-orang di luar Islam semua. Padahal ini tantangan dari Allah untuk kita umat Islam. Salah siapa? Salah kita. Karena kita hanya ribut non sewu ya. Balapan moco, tapi merenungkan isinya nanti dulu, malah kadang terlewat. Terus, contoh yang kedua, mengamalkannya ini. Ini banyak ditinggalkan kita oleh orang-orang Islam. Kudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terbaikmu ketika kamu pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Sekarang kita lihat. Kita sering memakai pakaian terbaik pada saat ke masjid atau jagung manten? Jagung manten. Malah kadang-kadang sholat ke masjid nganggo kaos oblong, wis ambune rada kecut, tulisannya warna-warna. Itu yang terjadi karena apa? Kita tidak mengamalkan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga orang Islam banyak diremehkan oleh orang lain. Ini akhlak kita. Bagaimana akhlak kita akan mulia kalau Al-Quran kita tinggalkan? Baik, nomor 5 ya. Nomor 4, maaf. Nah, nomor 5. Nah, jangan berpaling dari Al-Quran. Jangan berpaling dari Al-Quran.
Peringatan Allah keras sekali. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani hidup yang sempit. Hartanya banyak tetapi merasa kurang. Rumahnya gede tetapi merasa sempit. Ilmunya luas tapi merasa terkungkung. Karena apa? Karena dia mengabaikan Al-Quran. Dia tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana nantinya di akhirat? Kalau di dunia aja sudah sempit kehidupannya. Nah, di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Kumpulkan dalam keadaan buta. Hanya apa? Dia bertanya, qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya, wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Nah, kalau bahasa saya gampang kalau jawab, kowe biyen tak kandhani ngeyel kok. Kowe tak naik motor atau ndelok. Dulu ketika kamu di dunia, kamu saya beri mata, tetapi matamu tidak engkau gunakan untuk membaca ayat-ayatku. Maka wajar ya sudah seimbang kalau sekarang kamu saya kumpulkan dalam keadaan buta. Kalau kita pernah melihat, kemudian tidak bisa melihat, di dunia ini saja sudah luar biasa risaunya. Bagaimana kalau nanti kita dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta? Kita sangat-sangat celaka. Ini yang kelima. Nah, yang keenam, mengajarkannya ini tidak saya uraikan. Kewajiban kita setelah melakukan semuanya, jadi mengajarkannya. Terus yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, ini. Terima kasih. Iya. Iya, maaf sekali ini karena terbatasnya waktu saya menerangkannya hanya sebagian-sebagian. Tapi yang jelas panjenengan semua mudah-mudahan bisa, ini bisa melihat. Nah, ini semuanya. Ya, ini. Sikap kita dalam melakukan satu mengimani, kemudian membaca, merenungkan, mengamalkannya, dan jangan berpaling serta mengajarkan. Nah, dengan 6 butir inilah Allah akan memuliakan kita dengan Al-Quran. Tetapi jika kita tidak bisa bersikap terhadap Al-Quran dengan sikap yang baik, maka biasanya justru Al-Quran meninggalkan kita. Bukan menjadi penuntun lagi, tetapi justru akan mendorong ke hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena hati kita memang sudah dibutakan. Na'udzubillah wa na'udzubillah dari dzalik. Baik, sebelum saya akhiri, ini langsung berdoa aja. Mungkin Halo? ada yang bertanya Pak Ustadz. Oh, boleh. Bapak Ibu dan saudara para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari tausiah Bapak Ustadz Darmaji Cahydewi tadi. Saya mau tanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, jadi kalau melihat tadi urutan-urutannya ya, pertama mengimani, kemudian membacanya, lalu merenungkan isi kandungannya. Nah, dari membacanya ini kan Al-Quran itu banyak sekali dari ayatnya, surat-suratnya. Nah, kita membacanya itu dari mana untuk belajar Al-Quran? Dari mana atau dari tengah atau sesuai konteks? Misalnya kalau saya hanya punya masalah ini nih, saya harus cari ayat yang terkait itu bagaimana? Itu satu. Yang kedua, merenungkan kandungannya itu, isi kandungannya. Nah, apakah tidak menjadi satu kemungkinan kita salah mengerti gitu Ustaz ya? Pernah saya itu membaca di Al-Quran tuh ada bahwa kalau ada orang berzina, kalau mau menuduh orang berzina harus mendatangkan 4 saksi. Itu di Al-Quran nggak salah saya pernah baca. Nah, tapi sekarang kan ada CCTV Ustaz. Apakah saya memikirkan ini, apakah terus Al-Quran itu salah? Kok harus 4 saksi? CCTV kan sudah bisa mewakili, saya pikir begitu. Misalnya ada CCTV-nya gitu ya. Apakah terus Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman? Itu jadi
Pakai Zoom. mengkhawatirkan kalau salah memikirkan itu lah. Mungkin dari dua itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Yang pertama dulu ya. Dari mana kita membaca Al-Quran? Yang penting bisa dulu. Mau dari mana tergantung kepentingan kita. Ayat apa yang akan kita pahami. Nah, sekarang kan udah ada istilahnya tafsir tematik, ada tafsir yang dari awal sampai akhir ada, gitu kan? Nah, yang paling prinsip itu bisa membaca dulu. Kalau sudah bisa membaca, kita mau mulai dari apa, kemudian kita mau mengambil bacaan yang mana, itu terserah kita, sesuai dengan kondisi kita. Kalau misalnya pas habis sholat, ternyata kita disuruh membaca ayat kursi, misalnya seperti itu. Mau tidur kita disuruh membaca surah Al-Mulk. Pokoknya tergantung kepentingan, tapi yang prinsip harus bisa membacanya dulu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana merenungkan isi kandungannya, apa nanti tidak takut keliru? Makanya kita membawa atau mengambil buku rujukan yang pasti. Maaf ya, aja nggugu karepe dhewe. Harus ada dasar yang kita baca. Misalnya tafsir, itu tafsirnya siapa? Oh, ini tafsirnya Pak Profesor. Beliau kan juga manusia. Oh lah iya, tapi ilmunya cukup untuk menafsirkan. Maaf ya, tafsir Al-Quran itu bukan Al-Quran, karena hakikat kebenaran dari Al-Quran itu yang tahu hanya Allah. Tapi tafsir itu alur pemikiran memahami Al-Quran sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh para ahli. Makanya ada ya sekarang yang lagi naik daun itu Gus Baha. Itu diakui oleh dunia internasional kemampuan menafsirkannya. Tapi yang jelas, jangan sampai kita ngotak-atik isi kandungan Al-Quran. Maaf ya, menurut karpe dhewe. Wah itu kalau menurutku bubrah nanti. Kita bahasa Arab aja enggak bisa. Lah kok Arab gaya menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan yang bahasa Indonesia aja enggak bisa, bagaimana mungkin kita menafsirkan Al-Quran. Maka yang paling selamat Pak Indra, membaca, merenungkan isi kandungannya itu ada buku pegangan. Ada buku pegangan. Kalau tafsir apa? Kemudian kita membandingkan tafsir, boleh enggak? Boleh. Sangat boleh. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian urusan bagaimana nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berupaya untuk membentengi dari kesalahan seminimal mungkin. Kalau masih salah, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan bagaimana dengan CCTV, itu bisa mewakili saksi apa tidak? Karena dulu belum ada CCTV, toh. Nah, sekarang Pak Polisi pun menggunakan CCTV. Saya pikir dalam kompilasi hukum Islam itu akan dibahas. Itu bukan bidang keahlian saya, tapi mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa diakomodir. Nah, itu yang tahu persis untuk bisa menjawab, bisa mewakili tidak untuk menyelesaikan masalah CCTV dan lain-lain. Itu yang membahas para ahli hukum. Saya tidak berani menjawab. Hanya yang jelas Islam itu tidak terlalu picik dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap ada perkembangan pasti update. Itu ya Pak Indra ya. Iya. Terima kasih. Oke. Mungkin ada satu lagi. Ini. Monggo Bapak Ibu. Boleh bertanya? Boleh. Halo. Iya. Posisinya di jalan nih kereta. Izin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bu? Halo. Halo. Monitor. Ya. Untuk ini masih terkait dengan Al-Quran, tapi sedikit berbeda dengan konten yang sudah disampaikan Bapak. Jadi saya tuh punya teman, beliau rajin baca Al-Quran, kemudian beliau itu berpesan
nanti kalau saya meninggal, saya ingin Al-Quran ini dikubur dengan bareng saya. Bagaimana hukumnya kalau satu orang pacarnya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, amanat itu kalau baik wajib ditunaikan, tetapi kalau amanat itu tidak baik tidak wajib ditunaikan. Nah sekarang ini dulu, apa manfaatnya mushaf Al-Quran itu disandingke? Apa biar malaikat wedi gitu, tidak dekat itu? Atau bagaimana? Saya tidak tahu. Itu termasuk amanat yang perlu dipertimbangkan untuk ditunaikannya. Saya ulangi, itu termasuk amanat yang perlu dipertimbangkan untuk ditunaikannya. Tidak harus. Kalau ada amanat seperti itu dipertimbangkan dulu, apa manfaatnya? Apa tidak sia-sia? Makanya kalau saking cintanya misalnya ada barang yang mudah rusak saja ya, mudah rusak. Taruhlah baju, bajuku sesuk tak kubure bareng aku, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, kemudian memang tidak bermanfaat bagi yang hidup di dunia, ya silakan saja. Tapi kalau Al-Quran kok dipendem bareng sing mati itu, kalau saya pribadi loh, itu eman-eman. Karena apa? Lebih baik itu ditinggalkan di dunia supaya dibaca oleh orang-orang yang masih hidup. Sehingga apa? Sehingga pahalanya mengalir kepada ibu atau siapapun yang sudah dikubur tadi. Lebih baik nanti amanatnya diganti, Bu. Bagaimana? Tolong Al-Quran yang biasa saya baca ini aku hadiahkan kepada si fulan atau si fulanah peninggal saya, supaya nanti setelah saya dikubur, setelah saya meninggal, Al-Quran ini tetap dibaca oleh orang-orang yang saya beri, sehingga pahalanya mengalir. Itu yang benar, bukan Al-Qurannya dikubur bareng jenazahnya. Kalau seperti itu, siapa yang akan membaca lagi? Apa jenazahnya yang akan membaca? Kan tidak. Itu yang saya tahu. Jadi amanat itu perlu diluruskan, Ibu. Amanat perlu diluruskan. Lebih baik Al-Qurannya disedekahkan. Ya kalau bahasa agamanya diwariskan. Kalau Al-Qurannya itu berharga, artinya betul-betul punya kenangan yang sangat indah, ya lebih baik dihadiahkan kepada siapa? Dengan catatan itu nanti dibaca, sehingga pahalanya mengalir terus. Sebagaimana amanat dari Rasulullah, idza matal insan in qata amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seorang manusia itu mati, maka terputuslah segala amal kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Nah, saya maupun yang sedekah jariyah ini saja, yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Al-Qur'annya tadi disedekahkan, jaro ya jadi jariyatan, supaya amalnya mengalir terus sampai kapanpun sudah, selama Al-Quran itu dibaca. Begitu Ibu. Yes, Pak. Saya terima kasih untuk jawabannya. Matur nuwun. Gimana, Pak? Masih ada lagi yang perlu ditanyakan, Ibu? Mumpung Bapak Sudarmaji masih standby. Oke Pak, tampaknya sudah cukup jelas. Ini juga sudah kami rekam, nanti kami sebarkan di grup IKMR supaya terngiang-ngiang terus apa yang dikatakan oleh Ustadz. Moga Pak Ustadz ditutup dengan berdoa agar kami ini lebih bagus lagi ke depannya. Moga Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertemuan ini
kita sempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak salahnya Sudar Madi, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi saudara-saudara tausiah yang sudah disampaikan oleh Al Mukarrom Bapak Sudar Madi. Tadi tambahannya bocah IDW. Alhamdulillah, semoga apa yang beliau sampaikan, tausiahkan menjadikan ilmu dan knowledge untuk kita semua, sehingga kedepannya kita ikut berpahala dan Bapak Sudar Madi mendapat amal jariah seperti yang telah disampaikan tadi, bermanfaat untuk kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, dalam acara ini apabila kami melakukan banyak kesalahan dalam membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami keluarga besar IKMR, semoga kedepannya tetap berjaya. Kenapa kita mengadakan pengajian seperti ini? Karena pengajian yang sifatnya berkumpul itu sangat tidak dianjurkan. Tapi alhamdulillah pengajian walaupun seperti ini cukup menyenangkan juga, dan juga kita rekam, ada rekamannya, insya Allah lebih lengkap dokumennya daripada kalau luring. Oke. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al Ustadz Bapak Darmaji dan rekan-rekan sekalian, termasuk Ibu Sari yang telah menjadi sponsor tunggal acara ini. Semoga acara ini tetap berlanjut dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua, khususnya Universitas Respati Yogyakarta. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan berdoa, mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak semuanya Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mohon izin